di Taman Sari Indonesia ini. Begitu. Luar biasa Kak Seto nih, di ruangan ini banyak sekali ada ini kalau saya sih menurut saya nih ruangan ini indah sekali pemirsa. Jadi kita bisa melihat ada mulai dari Mahatma Gandhi di pojok sana. Saya juga pernah baca juga tuh salah satu tokoh yang sangat dipanut oleh Kak Seto adalah Mahatma Gandhi. Banyak sekali ada foto-foto, juga ada cendrawasih. Dari semua ini, apa yang ingin Kak Seto ceritakan yang paling utama, paling berkesan kepada publik? Iya, sebetulnya ini semua adalah pemberian dari orang. Saya sama sekali tidak membeli dan sebagainya. Jadi patung ini juga dari Gandhi Memorial School. Ada yang membuatkan patung saya di sini, ada juga yang patung saya di sini. Mungkin patungnya bisa dilihat, patungnya Kak Seto di pojok sana. Betul juga. Tag lagi ya. Iya. Jadi lalu ini semua penghargaan saya memberikan seminar, ceramah dan sebagainya mengenai parenting skill. Lalu burung cendrawasih pada waktu ke Papua dan sebagainya ini. Waktu kemarin ini ada LSM dari Vietnam yang juga memberikan patungnya tokoh mereka dan sebagainya. Jadi semua saya koleksi untuk menyadarkan bahwa ternyata saya perlu sahabat, saya perlu teman untuk bisa membuka wawasan ini jadi lebih luas lagi. Gitu. Oke Kak Seto. Tapi bareng di sini nggak ada yang secara khusus gitu bisa diceritakan mungkin? Yang paling salah satunya ya. Ini dia ini ya. Ini yang membuat saya semakin mencintai anak-anak karena Komo ini juga disukai oleh anak-anak, bahkan sekarang mulai dipesan lagi oleh beberapa televisi. Gitu. Itu kan saya berhenti sejak tahun 98. Sejak saya menjadi ketua Komnas Anak, saya sibuk sampai sekarang masih mengurusi anak-anak, tapi sekarang sudah ada kaderisasi, tokoh-tokoh muda yang sudah memimpin. Nah, saya mau mencoba menghidupkan kembali boneka si Komo ini. Oke. Kak Seto, menarik sekali Kak Seto. Kita bisa bergerak ke. Monggo, mari. Ini pemirsa, sedikit aja nih pemirsa. Ini rumahnya Kak Seto ini cukup luas di bilangan Jakarta, di sekitar kawasan Jakarta. Ada ruangan-ruangan yang menurut kami tidak umum bagi sebagian besar warga Jakarta. Mungkin ada juga warga Jakarta lain yang memiliki hal seperti ini, tapi kita perlu dapat cerita juga nih bagaimana sebetulnya Kak Seto kenapa mendesain rumah seperti ini. Kak Seto. Iya, sebetulnya ini saya dulu mulai dari rumah yang kecil, hanya 200 meter persegi. Waktu saya bangun dengan tempat yang kecil, tetapi ini memang bermula dari tanah yang cukup kosong. Akhirnya ada yang dijual sebelah kiri, sebelah kanan, lalu ada rezeki masuk, ya. Apalagi dengan si Komo waktu itu, lagunya saja waktu itu juga dihargai cukup mahal waktu lagu Macet Lagi itu. Nah, itu saya belikan tanah dan sebagainya. Nah, ini juga saya membuat ruang yang lapang ini juga untuk berkumpulnya warga kompleks, untuk bermain bisa di sini, untuk senam pagi bersama dengan para senior yang sudah di atas 60 tahun. Saya sudah 65 tahun ini. Saya juga udah lansia ya. Tapi saya push up tiap pagi 80 kali masih. Ya, tapi Pak, Kak Seto, kita ini tumbuh bersama Kak Seto loh. Umur saya 30-an sekian. Gitu ya. Jadi ya bertumbuh bersama Kak Seto lah. Iya, jadi dengan tempat yang luas ini mudah-mudahan juga tempat warga bisa menyalurkan kebersamaan. Kalau 17 Agustus juga ada lomba, aneka lomba yang makan kerupuk. Kemudian anak-anak saya juga dari kecil sudah belajar permainan-permainan tradisional juga, misalnya engklek, gobak sodor, bentik dan sebagainya. Iya, di tempat ini semua begitu. Iya. Mungkin bisa diperlihatkan lokasi kawasan. Sayang sudah gelap ya. Gelap, ya. Nah terus Kak Seto ini kalau udah ngomongin rumah tentunya ngomongin keluarga tuh sulit dipisahkan Kak Seto ya. Iya. Kak Seto punya putra putri 4 ya Kak Seto ya. Iya. 4. Terus awalnya mendidik banyak anak sebelum berkeluarga katakanlah, sudah mendidik banyak anak. Terus apa yang Kak Seto temukan setelah berkeluarga gitu? Kan itu kan sesuatu yang berbeda Kak Seto. Iya betul. Iya memang menjadi bahagia karena ini anak dari darah sendiri ya.
Memang pada saat-saat pertama, anak saya yang pertama dan kedua itu juga cemburu kalau saya memeluk anak yang lain, akrab dengan yang lain gitu. Kadang-kadang mereka begitu sampai di rumah marah karena sering saya ajak gitu. Kenapa ayah peluk-peluk atau gendong anak yang di sana tadi dan sebagainya. Tapi saya jelaskan bahwa ya karena ayah dari dulu sudah sayang kepada anak-anak di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, termasuk juga kalian begitu. Jadi ayah bersahabat dengan mereka, juga bersahabat dengan kalian. Jadi yuk kalian juga sayang kepada teman-teman semua begitu. Jadi itu yang mewarnai kehidupan kami. Bahkan kalau saya juga setelah mereka mulai besar pun, kalau saya pergi ke luar kota kemanapun juga selalu harus ada izin dari anak-anak semua. Ada exit permit dari mereka gitu. Nah terus itu tadi sebelum berkeluarga kan sudah mendidik banyak anak, terus juga kemudian ya termasuk akademisi yang serius sekali kan Kak Seto kan dulu kan. Apa S1-nya psikologi, S2-nya psikologi. Ketika menikah sudah S3 atau belum ya, tapi intinya tuh sangat akademisi lah. Buku oke, praktisi oke. Begitu keluarga kan benar-benar mempraktikkan langsung tuh Kak Seto. Apa perbedaannya Kak Seto? Mungkin yang bisa kita sama-sama pelajari. Iya, justru saya mencoba mencari titik temu antara teori-teori yang saya pelajari dengan apa yang saya hadapi sebagai keluarga. Sehingga kemudian saya juga menyusun buku pertama saya setelah berkeluarga adalah Anakku, Sahabat dan Guruku. Jadi saya juga memperlakukan anak ini bukan sekedar tadi yang bisa dibentak, diperintah dan sebagainya, tapi sebagai sahabat yang membuat saya bekerja di rumah dengan sangat produktif dan kreatif, tapi juga sebagai guru saya belajar banyak dari mereka, dari anak-anak saya, belajar dari kejujurannya, kerendah hatiannya, kreativitasnya, persahabatannya dan sebagainya. Nah, ini saya padukan dengan berbagai teori psikologi yang saya peroleh. Nah, ini mungkin juga salah satu yang saya nanti mudah-mudahan insya Allah segera dipromosikan sebagai guru besar. Waduh. Nanti pidato ilmiah saya justru tentang bagaimana mendidik anak-anak di dalam keluarga yang penuh kekuatan cinta tadi. Begitu apa ya, bersemangatnya Kak Seto dengan dunia anak. Apa sebenarnya yang mempengaruhi Kak Seto untuk yang paling berpengaruh, terus juga apa ya, yang membakar semangatnya Kak Seto lah untuk bisa terjun di dunia anak ini, selain cerita yang awal tadi ya Kak Seto ya, yang fondasi awal Kak Seto masa kecil mungkin, atau ada cerita-cerita lain? Iya, saya justru ingin membalas budi karena saya mendapatkan masa kanak-kanak yang sangat indah dari kedua orang tua saya. Saya belum pernah melihat saat ini anak yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Saya umur 4 tahun, kepala saya udah bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk menutupi bocornya di sini nih. Gak bisa diem, penuh dengan kenakalan anak-anak. Tapi oleh orang tua tetap dihadapi dengan tenang, dengan senyum, dan kemudian dihargai. Ya. Saya matematika paling tinggi dapat 4 dulu. Tapi tetap dihargai keunikan yang lain. Sehingga akhirnya saya senang belajar matematika sambil bermain. Sambil bernyanyi, sambil menyusun balok-balok atau lidi-lidi dan sebagainya. Jadi saya ingin membalas budi. Kalau saya dulu bahagia, kenapa saya tidak juga ingin membahagiakan anak-anak Indonesia? Nah, itu salah satu yang memotivasi saya. Biarlah saya tetap jadi tukang ngomong anak-anak Indonesia saja sampai akhir hayat saya.